Hai, selamat datang di Ada Apa di Jerman, episode kedua. Pada Sabtu pagi, 3 Januari 2026, sebagian Berlin tiba-tiba gelap. Bukan mati listrik beberapa menit, bukan gangguan lokal, tapi pemadaman besar yang memutus aliran listrik ke sekitar 45.000 rumah tangga dan lebih dari 2.000 bisnis sekaligus. Dan pemadaman listrik bukan merupakan hal yang normal di Jerman. Dan wilayah yang terdampak bukan area terpencil. Pemadaman meluas ke distrik Lichterfelde, Zehlendorf, Nikolassee, dan Steglitz. Area permukiman yang padat penduduk, area sekolah, area di mana banyak terdapat fasilitas seperti panti jompo hingga fasilitas medis. Apalagi sekarang ini musim dingin, turun salju, dan ketika listrik padam, ini bukan cuma masalah lampu di Jerman, tapi juga tentang pemanas, alat medis, dan komunikasi. Penyebab langsungnya ditemukan tak lama kemudian. Sebuah kebakaran hebat terjadi pada jalur kabel tegangan tinggi, bukan di gardu kecil, tapi di cable bridge, struktur yang menyalurkan listrik utama ke wilayah barat daya Berlin. Api merusak kabel secara serius dan akibatnya bukan cuma satu lingkungan yang padam melainkan satu sistem. Di titik ini, narasinya berubah karena polisi tidak memperlakukan kejadian ini sebagai kecelakaan teknis. Otoritas Berlin secara resmi menyatakan bahwa pemadaman ini sedang diselidiki sebagai dugaan pembakaran yang disengaja. Artinya, arson. Bukan kesalahan alat, bukan kelebihan beban, bukan pola cuaca ekstrim. Tak lama setelah itu muncul sebuah Bekennerschreiben atau surat klaim tanggung jawab yang beredar di kanal ekstremis kiri. Sebuah kelompok yang menyebut diri mereka sebagai bagian dari gerakan kiri radikal mengklaim telah melakukan sabotase terhadap infrastruktur listrik dengan alasan perlawanan terhadap sistem energi berbasis bahan bakar fosil. Namun di titik ini penting untuk berhenti sejenak. Klaim ini belum diverifikasi secara hukum. Polisi dan jaksa menegaskan surat klaim tidak otomatis berarti pelaku sudah teridentifikasi. Penyelidikan masih berjalan. Yang pasti, kerusakan yang terjadi bukan kerusakan ringan. Operator jaringan listrik di Berlin, Stromnet Berlin, menyatakan bahwa perbaikan memerlukan waktu berhari-hari, bukan lagi jam. Sebagian wilayah baru diperkirakan pulih penuh mendekati pertengahan. Sebagian wilayah baru diperkirakan pulih secara penuh mendekati pertengahan minggu berikutnya. Di sisi lain, cuaca memperparah situasi. Suhu di Berlin saat itu mendekati 0 derajat dengan hujan salju ringan. Bagi warga tanpa listrik, ini berarti rumah yang dingin, pemanas mati, dan ketergantungan pada solusi darurat. Pemerintah Berlin merespon dengan keras. Pejabat kota menyebut tindakan ini jika terbukti sabotase sebagai perbuatan yang membahayakan nyawa, terutama bagi lansia, pasien, dan mereka yang bergantung pada listrik untuk alat kesehatan. Kasus ini kemudian melibatkan aparat federal. Penyelidikan tidak hanya dilakukan oleh kepolisian Berlin, tetapi juga melibatkan Bundeskriminalamt. Pertanyaannya bukan lagi sekedar siapa pelakunya, tetapi apakah ini masuk kategori ekstremisme domestik. Dan seberapa rentan infrastruktur viral Jerman terhadap serangan serupa. Dan disinilah konteks besarnya. Jerman dikenal sebagai negara dengan infrastruktur yang stabil, namun stabilitas ini dibangun di atas jaringan yang sangat saling terhubung. Artinya, satu titik rusak, dan jika itu titik strategis, cukup untuk memadamkan puluhan ribu rumah sekaligus.
pemadaman di Berlin bukan hanya soal listrik padam. Ini tentang kerentanan sistem modern, tentang bagaimana infrastruktur sipil bisa menjadi target. Dan tentang bagaimana satu tindakan di satu titik bisa berdampak di kehidupan ribuan orang yang sama sekali tidak terlibat. Fakta-faktanya jelas, motifnya masih diselidiki. Dan satu hal pasti, ini bukan mati listrik biasa. Di titik ini tidak ada kesimpulan besar, belum ada vonis, belum ada jawaban final. Yang ada hanyalah rangkaian fakta, satu jalur rusak, satu sistem terputus, dan puluhan ribu kehidupan terdampak. Di satu sisi, Jerman tetap berjalan. Listrik pada akhirnya akan kembali dan aktivitas berlanjut. Tapi kejadian ini meninggalkan satu catatan. Stabilitas bukan berarti kebal. Keteraturan bukan berarti aman sepenuhnya. Selebihnya masih terbuka, diselidiki, dicatat. Dan untuk saat ini itulah yang terjadi. Ada apa di Jerman episode 2? Sampai jumpa.